Habel juga membawa persembahan berupa anak domba yang sulung dari kawanan dombanya yang tahun-tahun. Dan Yahweh berkenan kepada Habel pada persembahannya. Oleh apa yang dikehendakinya itu, kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus sendiri sekali untuk selamanya. Dan sekarang di bab yang ketiga, Mazbah Persembahan Bakaran. Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia lugas itu tertulisnya Mazbah, sama seperti dalam KBBI ya. KBBI juga tertulisnya Mazbah, bukan Mesbah ya. Tapi kita baca ya supaya enak, Mesbah. Nah, ini disebut juga Mesbah Tembaga. Dan sebutan lainnya adalah Mesbah Kurban Bakaran. Itu yang lebih terkenal, Mesbah Kurban Bakaran. Tapi singkatannya karena Mesbah Persembahan Bakaran, kita pakai singkatan MPB, ya, Mesbah Persembahan Bakaran. Mari kita lihat data-datanya dari Mesbah Persembahan Bakaran. Terdapat dalam Keluaran 27 ayat 1-8 dan Keluaran 38 ayat 1-7. Kita lihat bahwa bahan dasarnya dari Mazbah tersebut ini terbuat dari kayu akasia. Dalam LAI disebut kayu penaga ya, kayu akasia yang dilapis tembaga. Jadi ayat 1a dan ayat 2b mengatakan demikian. Haruslah engkau membuat sebuah mazbah dari kayu akasia dan seluruh mazbah itu haruslah kau salut dengan tembaga. Oke, jadi dari kayu akasia yang disalut dengan tembaga. Ini kayu akasia yang ada di pasaran ya. He made the altar of burnt offering of acacia wood. Jadi dari kayu akasia yang seperti ini. Lalu bentuk dan ukurannya, Ibu Bapak. Bentuk dan ukurannya, bentuk keseluruhannya itu kotak berongga. Jadi ingat, bentuk keseluruhannya itu seperti kulkas ya, kotak gitu ya, kotak berongga seperti lemari gitu ya. Nah, seperti meja yang 4 kaki, gitu ya. Kotak berongga, namun bentuk permukaannya itu bujur sangkar. Bujur sangkar itu artinya sisinya sama. Kalau panjangnya 5 hasta, maka lebarnya 5 hasta. Ini disebut sisi ya, sisi. Dan tinggi kotak berongga itu ya, itu 3 hasta. Tinggi kulkas itu kira-kira 3 hasta ya. Panjangnya atau sisinya 5 hasta, tapi tingginya cuma 3 hasta. Oke, jadi ini ayatnya dalam Keluaran 27 ayat 1b dan 8a dikatakan panjangnya 5 hasta dan lebarnya 5 hasta. Mazbah itu haruslah berbentuk bujur sangkar dengan tinggi 3 hasta. Mazbah itu haruslah kau buat berongga bagian dalamnya dan terbuat dari papan-papan. Nah, kalau gambaran besarnya seperti ini, kelihatan dari papan-papan kayu akasia ya, kemudian dilapis oleh tembaga. Nah, lalu ada apa lagi? Di keempat sudutnya. Pada keempat sudutnya, tentu sudut bujur sangkar ya, atau di keempat rusuknya. Rusuk dari kotak itu ya, di keempat rusuknya bagian atas dibuat 4 tanduk tembaga. Ayatnya dalam Keluaran 27 ayat 2, haruslah kau buat tanduk-tanduk pada keempat rusuknya. Tanduk-tanduk itu haruslah merupakan satu kesatuan dengan mazbah itu. Dan seluruh mazbah itu haruslah kau salut dengan tembaga. Nah, Ibu Bapak mungkin perlu mengerti bahwa tembaga yang menyalut papan-papan dari kayu akasia itu pada keempat sudutnya, 4 rusuknya, itu tembaganya itu diperpanjang sampai berbentuk tanduk. Nah, mungkin untuk sedikit menjelaskan, coba saya stop share, saya tunjukkan Alkitab saya. Ini Alkitab saya ini dari kertas, tapi dilapis oleh kulit. Nah, kalau mazbah itu terdiri dari papan dilapis oleh tembaga. Nah, pada keempat sudutnya, ini ada sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat, kulit ini ternyata bisa diperpanjang sampai seperti berbentuk tanduk ya, seperti berbentuk tanduk. Nah, ini bentuknya tinggal diperpanjang sedikit lalu jadi tanduk begitu. Tembaganya dalam mazbah itu diperpanjang sehingga jadi tanduk, ada 4 tanduknya di setiap permukaan
di permukaan masbah itu. Oke, saya kembali lagi ke share screen sebentar. Oke, nah jadi jelas ya Ibu Bapak ya, tanduk-tanduk itu adalah tanduk tembaga, bukan tanduk kayu ya. Oke, nah berikutnya apalagi? Apalagi yang kita lihat? Nah ini dia gambarnya. Jadi 4 tanduk ini itu adalah dari tembaga, karena ikuti lapisannya, lapisan yang melapis masbah ini. Kayu akasia dilapis tembaga dan diperpanjang ke atas, tembaga-tembaganya jadi berupa tanduk-tanduk. Oke, nah kemudian dalam rongganya ada panggangan. Nah, waktu disebut panggangan itu sangat jelas menggambarkan sesuatu ya. Dalam penafsiran yang lain, nanti ada penafsiran yang lain, itu disebut jala-jala atau kisi-kisi ya. Panggangan yang disebut jala-jala atau kisi-kisi seperti kurungan terbalik terbuat dari tembaga. Ketika disebut panggangan, orang sudah menafsirkan pada sebuah bentuk tertentu ya. Nah, oke, coba kita lihat dulu. Untuk masbah itu haruslah kau buat sebuah panggangan berupa jala-jala dari tembaga. Pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang dari tembaga di keempat rusuknya. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini panggangannya. Jadi seperti kurungan yang dibalik, namun kemudian kurungan ini masih ada perpanjangannya sedikit ya. Jadi kurungan ini nanti masuk ke dalam sana. Ini bentuk kayu yang dilapis tembaganya adalah sebuah bentuk yang berongga. Di bawahnya berongga, di atasnya berongga. Jadi tidak tertutup sehingga ketika dimasukkan ke sini itu nanti ada tembaga yang menonjol ke atas, kemudian nanti dibuat gelang ya. Nah, itu bisa dimasukkan kayu pengusung sehingga ini bisa diangkut. Nah, kalau gambaran semacam ini itu adalah salah satu penafsiran dari bentuk masbah persembahan bakaran ya. Panggangan yang berguna untuk tempat menaruh daging kurban agar terbakar oleh api dari kayu bakar di bawahnya. Catatan tentang jala-jala ini, tentang kisi-kisi ini ada penafsiran yang lain ya. Nanti penafsiran lain itu disertai dengan argumentasi yang cukup bagus. Nanti kita bisa tentukan mana menurut saudara yang paling tepat. Oke? Nah, begini kenapa ada penafsiran yang lain? Karena LAI menyebutkan begini, haruslah engkau membuat untuk kisi-kisi. Nggak ada sebutan panggangan ya, langsung untuk kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Nah, sedangkan Bill langsung memasukkan kata panggangan yang berupa jala-jala dari tembaga. Sehingga ini adalah sudah masuk dalam tafsir sebetulnya ya. Oke. Nah, mari kita lihat ayat selanjutnya. Kenapa? Nah, begini saudara-saudaraku. Yang dimaksud dengan tafsiran lainnya adalah seperti ini. Kisi-kisi itu adanya di setiap sisi dari kotak berongga ini, ya. Tapi mulai dari jalur tengah ke bawah atau dari bawah sampai ke tengah gitu. Kisi-kisinya adanya di sini. Sementara tadi kisi-kisinya adanya di dalam rongga gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, kenapa ditafsir begini? Karena kisi-kisi itu perlu untuk apa? Untuk oksigen masuk, udara masuk sehingga api bisa menyala kan? Nah, sementara kalau panggangannya ada di sana, panggangan itu bukan disebut kisi-kisi tapi panggangan ada di sana, maka masbahnya itu harus ada rongga di bawahnya. Nah, nanti kita lihat penafsiran yang mana yang paling tepat. Oke? Jadi ini ayat yang kelimanya, LLI mengatakan haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mesbah itu. Jadi seperti ini, dari bawah sampai setengah. Ini jala-jala atau kisi-kisi. Ini penafsiran pertama, ya. Oke, nah mari kita lihat selanjutnya, saudara-saudara. Kalau ini penafsiran pertama, ya lihat saudara-saudara, berarti daging kurban dengan kayu bakar itu menyatu. Oke?
dari tafsiran bahwa kisi-kisi itu adanya di sini, maka antara daging kurban dengan kayu bakar itu menyatu. Oke, itu tafsiran yang pertama. Lihat, pada kedua sisi panggangan tembaga itu, kalau ini mengikuti tafsiran yang kedua ya, ada panggangan ya. Pada kedua sisi panggangan tembaga itu dibuat jalur di antara panggangan dengan 4 batang tembaga yang mencuat dari keempat sudut panggangan itu sebagai tempat kedudukan untuk menunjang mezbah persembahan bakaran atau mezbah kurban bakaran. Dituangnya 4 gelang tembaga pada keempat ujung panggangan jala-jala itu sebagai tempat bagi tongkat pengusung. Tongkat pengusung itu dibuatnya dari kayu akasia dan disalutnya dengan tembaga. Gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini, saudara-saudaraku. Jadi panggangan ini yang nanti akan dimasuki oleh mazbah kurban persembahan bakaran akan diangkat, dimasukkan ke sana. Maka ada jalur di sini yang bisa menjepit antara sisi mazbah ini dengan panggangan dan batang yang mencuat ke atas, yang di atasnya dibuat gelang-gelang. Ada 4 batang yang batang tembaga ya di ujung-ujung panggangan ini dibuat gelang, mencuat ke atas dibuat gelang. Dan kalau ini dimasukkan ke dalam, maka seluruh mazbah kurban bakaran ini bisa diangkut. Namun persoalannya, apinya itu, kayu bakarnya adanya di mana? Tentu ini harus diletakkan di sebuah rongga, di sebuah gundukan gitu ya, supaya ada kayu bakar di bawahnya. Nah, seperti ini gambarannya. Ada 2 gundukan yang dipasang, kayu bakarnya nanti ditaruh di sini, diatur kayu bakarnya, sementara daging atau lemak-lemak kurban itu nanti dibakarnya di atas panggangan ini. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya, kalau penafsiran yang kedua berarti kisi-kisi yang dimaksud adalah jala-jala untuk panggangan. Oke, baik. Nah, pada ujung keempat batang tembaga itu dibuat gelang-gelang untuk kayu pengusung yang berlapis tembaga. Jadi 2 gelang untuk 1 kayu pengusung. Nah ini dia, ini kayu pengusung namanya, kayunya kayu akasia dilapis tembaga, dimasukkan pada gelang-gelang. Ini mengikuti tafsiran pertama, kisi-kisinya ada di sini ya. Sementara nanti kayu bakar semua ada di situ, daging pun ada di situ menyatu gitu ya, seperti gambar tadi. Oke. Mari kita lanjutkan lagi data mezbah kurban bakaran atau mezbah persembahan bakaran, ini belum diganti. Mezbah persembahan bakaran. Data berikutnya adalah ternyata mezbah persembahan bakaran ini punya perkakas-perkakas tambahan, Ibu Bapak. Perkakas-perkakas tambahan ini perkakas-perkakas kecil ya, itu terbuat dari tembaga semuanya. Keluaran 38 ayat yang ketiga. Dibuatnya pula seluruh perkakas mazbah itu, yaitu belanga-belanga, sekop-sekop, mangkuk-mangkuk, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Seluruh perkakas itu dibuatnya dari tembaga. Seperti apa bentuk dari perkakas-perkakas alat bantu pada mazbah persembahan bakaran ini? Yang pertama, belanga. Ya. Belanga ini untuk wadah abu, tapi juga ada nanti ada fungsi lainnya ya. Untuk wadah abu, Keluaran 27 ayat yang ketiga mengatakan haruslah kau buat belanga-belanga untuk membuang abu. Jadi belanga itu bentuknya seperti ini. Ini belanga. Ini belanga ya. Oke. Jadi belanga itu yang dibawa. Kemudian yang kedua, sekop. Untuk memindahkan bara api dari mezbah persembahan bakaran ke perbaraan, guna ditaruh di mezbah dupa. Coba lihat dulu sekop. Nah, ini sekop. Sekop itu untuk mengambil bara api, untuk dipindahkan ke perbaraan, dan nanti perbaraan ini dibawa ke mezbah dupa, ya, dibawa, ditaruh bara apinya di mezbah dupa untuk menyalakan apa? Menyalakan wewangian, kemenyan dan seterusnya ya, wewangian di mezbah dupa. Dan di mezbah dupa juga nanti ada perbaraan tersendiri, perbaraan yang bentuknya beda, tidak seperti ini.
perbaraan yang akan dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Bentuknya nanti berbeda. Itu alat bantunya dari mezbah dupa, ya. Ini sekarang kita sedang berbicara mezbah apa? Mezbah persembahan bakaran, oke? Nah, setelah sekop, belanga dan sekop sudah, sekarang yang ketiga, mangkuk atau bokor. Ini untuk menampung darah kurban yang akan dioleskan atau dipercikan ke berbagai perkakas lainnya, yang sisanya nanti akan dituang ke dasar mazbah, ya. Jadi darah kurban itu dipercikan ke berbagai perkakas lainnya, lalu akan dituang ke dasar mezbah atau ke sisi-sisi mezbah persembahan bakaran. Jadi harus ada mangkuk untuk menampung darah kurban. Ya, darah kurban yang ditampung ini digunakan pertama-tama untuk mengolesi cuping dari para imam, supaya imam itu ditandai darah gitu ya, di cuping telinganya. Oke. Kemudian darah itu juga akan mengolesi tanduk-tanduk mezbah, baik mezbah persembahan bakaran maupun mezbah dupa di dalam. Jadi ini mangkuk untuk menampung darah. Oke. Berikutnya, garpu. Ini penyodok untuk menata daging kurban di atas mezbah persembahan bakaran. Jadi garpu itu untuk menata daging kurban, ya. Jadi ini garpu, daging kurban yang sudah ditaruh di atas mezbah persembahan bakaran itu ditatanya, misalnya yang satu kurang matang, maka dibalik itu dengan disodok pakai garpu. Oke. Nah, itu garpu. Yang kelima, perbaraan. Untuk membawa bara api guna ditaruh di mezbah dupa. Saudara, mezbah persembahan bakaran yang ada di sana adalah apa? Kayu bakar dengan api yang menyala. Sementara selesai dari kayu bakar, bagian-bagian yang terbakar dari kayu bakar yang patah-patah itu sebelum jadi abu, itu disebut bara. Nah, bara inilah yang diambil ya oleh sekop, dipindahkan ke perbaraan, kemudian perbaraan itu, ini gambar perbaraannya, coba. Ini perbaraan inilah yang dibawa masuk ke mezbah dupa, kemudian bara-bara ini dituang di mezbah dupa. Lalu mezbah dupa itu punya perbaraan tersendiri yang bisa dibawa masuk ke ruang Maha Kudus oleh imam besar pada hari pendamaian. Oke, nah jadi kemungkinan besar di mezbah dupa pun ada perbaraan emas, tidak terbuat dari tembaga ya, yang dipakai imam untuk dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Oke, nah baik. Sekarang setelah A, data-data, kita masuk ke bagian B, makna. Nah, maknanya mezbah persembahan bakaran ini sangat banyak, Ibu Bapak Saudara. Saya bagi dengan angka Romawi, 1, 2, 3, dan seterusnya. Cukup panjang. Oke, mari kita mulai. Siapkan hati saudara ya. Kita terima pelajaran ini. Maknanya secara umum dulu. Makna dari mezbah persembahan bakaran. Mezbah persembahan bakaran adalah tempat terhubungnya manusia dengan Tuhan melalui persembahan yang berupa kurban. Memang antara manusia dengan Tuhan diantarai oleh imam ya. Tapi manusianya ketika mau mendapatkan pengampunan, manusianya itu nanti diwakili oleh binatang kurban ya. Jadi mezbah persembahan bakaran adalah tempat terhubungnya manusia dengan Tuhan melalui persembahan yang berupa kurban. Mezbah persembahan bakaran menyatakan bahwa ibadah yang benar dari manusia kepada Tuhan haruslah berdasarkan pengorbanan. Nah, jadi orang berdosa ketika mau diampuni dosanya, dia harus membawa persembahan berupa binatang kurban. Dan binatang kurban ini, saudara-saudaraku, itu adalah bukti bahwa dia memberikan kurban, melakukan pengorbanan. Ya, dia nanti meletakkan tangannya di atas binatang kurban itu, semua dosa-dosanya masuk terserap ke dalam domba yang akan dipersembahkan ini, dan semua
keelokan dari domba ini masuk ke dalam diri orang tersebut, lalu domba ini nanti akan disembelih dan kemudian dibakar di atas mezbah persembahan bakaran. Oke? Nah, jadi itu makna yang pertama. Mezbah persembahan bakaran menyatakan bahwa ibadah yang benar dari manusia kepada Tuhan haruslah berdasarkan pengorbanan. Nah, ternyata, saudara-saudaraku, Tuhan sendiri yang memulai pengorbanan itu. Di Taman Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang memulai pengorbanan itu. Tuhan memerintahkan supaya ibadah yang benar itu harus melalui pengorbanan. Tetapi dia bukan Tuhan yang hanya berbicara dari jauh dan tidak membuktikan bahwa pengorbanan itu memang sesuatu yang wajib, harus. Tuhan kita adalah Tuhan yang dari dirinya sendiri telah menyatakan pengorbanan itu. Kejadian 3 ayat 21. Dan Yahweh Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Ibu Bapak, lihat pakaian yang telah disediakan Tuhan ini dari kulit binatang. Waktu Adam dan istrinya merasa malu karena bertelanjang, mereka memakai pakaian dari daun-daun pohon, lalu Tuhan ternyata membuatkan mereka dari kulit binatang. Asalnya dari mana? Kulit binatang itu berasal dari kurban. Binatang yang tidak pernah disembelih, untuk pertama kali Tuhan menentukan binatang ini harus dikurbankan untuk membuat pakaian buat Adam dan Hawa. Jadi, saudaraku, itulah ibadah yang seharusnya ya. Kain tahu tentang pengorbanan, Habil tahu juga, tapi Habil paham dan percaya bahwa pengorbanan adalah ibadah yang benar. Kain hanya sekedar tahu karena ayahnya melakukan pengorbanan, ya. Setelah Tuhan memberikan contoh ibadah yang benar, pengorbanan, maka Adam dan Hawa mungkin seringkali melakukan pengorbanan, dan Kain mengetahui hal itu, tapi tidak memahami dan tidak percaya bahwa pengorbanan itu adalah ibadah yang benar. Sehingga dalam Kejadian 4 ayat 3b dan ayat 4 dikatakan, Kain membawa persembahan bagi Yahweh berupa buah-buahan hasil dari tanah garapannya. Ini bukan binatang kurban, saudara-saudaraku. Jadi ini bukan ibadah yang seharusnya. Tapi Habel juga membawa persembahan berupa anak domba yang sulung dari kawanan dombanya yang tambun-tambun. Dan Yahweh berkenan kepada Habel pada persembahannya. Saudara-saudara, ini Kain mempersembahkan dari tanam-tanaman yang dia tanam, tetapi Habel mempersembahkan domba sebagai binatang kurban yang disembelih, dikurbankan, dan dibakar. Jadi harus ada pengorbanan, karena ini berbicara tentang Tuhan sendiri yang kelak rela berkurban untuk menghapus dosa umat manusia. Lihat gambar ini ya Ibu Bapak. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Nuh juga mendirikan mazbah karena paham dan percaya bahwa pengorbanan adalah ibadah yang benar. Kejadian 8 ayat 18-20. Selanjutnya Nuh mendirikan mazbah bagi Yahweh, dan ia mengambil yang tahir dari setiap binatang liar dan dari burung-burung, lalu mempersembahkan persembahan bakaran di atas mazbah itu. Dan Yahweh mencium bau harum yang menenangkan hatinya. Jadi itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Nuh membuat mazbah, lalu memotong binatang-binatang dan membakarnya di atas persembahan. Kalau burung-burung, dipelintir aja lehernya, lalu dibakar di atas mazbah ini. Inilah yang dilakukan oleh Nuh, dan Yahweh ditenangkan hatinya, lalu membuat perjanjian bahwa dia tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Oke, Ibu Bapak, dengan tanda pelangi. Nah, berikutnya, bagaimana dengan para leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub? Mereka pun adalah orang-orang yang percaya bahwa pengorbanan adalah ibadah yang benar. Melalui Kejadian 12 ayat 7 kita lihat Abraham di sana, Abram masih ya. Lalu Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, kepada keturunanmu aku akan memberikan tanah ini. Maka di sana Abram membangun mazbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya.
Abraham membangun mazbah bukan satu kali, berulang kali dia membangun mazbah bagi Yahweh. Tentu di sana dia mempersembahkan persembahan, ya, binatang kurban yang dibakar untuk Yahweh. Begitupun dengan Ishak. Ini Abraham, ya, dia membangun mazbah dan mempersembahkan kurban. Lalu Ishak. Di sana Ishak mendirikan mazbah dan memanggil nama Yahweh. Ia juga mendirikan kemahnya di sana, dan hamba-hambanya pun menggali sumur di sana. Jadi Ishak pun mendirikan mazbah bagi Yahweh. Kemudian Yakub, lalu Yakub mendirikan sebuah mazbah di sana, dan ia menamainya Yang Maha Kuasa, Tuhannya Israel. Dalam Kejadian 33 ayat yang ke-20. Jadi leluhur Israel melakukan peribadatan dengan membangun mazbah, karena itu adalah ibadah yang benar, ibadah yang seharusnya, ibadah yang sejati. Baik, Ibu Bapak dan Saudara, mari kita melihat bagian yang pertama. Dari B, makna-makna, kita ambil artian dari mazbah persembahan bakaran ini, ya. Yang pertama Romawi, ya, arti dari mazbah persembahan bakaran. Kalau tadi makna secara umum, sekarang arti yang lebih mendetail. Ya, secara etimologis, secara kata mazbah itu berasal dari bahasa Ibrani misbeah. Misbeah, ya, ini adalah tempat penyembelihan, ya, tempat penyembelihan. Dalam bahasa Inggris disebut altar. Nah, altar adalah tempat mempersembahkan kurban. Saudara, coba kritisi sejenak, lihat. Ada perbedaan loh antara tempat penyembelihan dengan tempat mempersembahkan kurban. Jadi sebetulnya mazbah itu tempat mempersembahkan kurban bakaran, yaitu tempat dibakarnya binatang kurban itu, atau tempat disembelihnya binatang kurban itu. Apakah saudara bertanya semacam itu? Kalau ya, saya akan coba jawab ya. Begini Ibu Bapak dan Saudara, menurut konsep ini maka lihat, Abraham mau mempersembahkan putranya Ishak di atas mezbah yang dia bangun, oke? Jadi ini sepertinya mezbah itu adalah tempat penyembelihan, ya. Tempat penyembelihan, oke? Oke, mari kita lihat selanjutnya. Gambar selanjutnya, apa yang kita lihat? Ternyata mazbah yang dibangun Abraham bukan hanya tempat penyembelihan, tapi juga jadi tempat dibakarnya binatang kurban itu. Ketika Tuhan menghentikan Abraham yang hendak menusuk putranya Ishak, yang menyembelih putranya Ishak, lalu Tuhan memberikan domba yang tersangkut tanduknya pada belukar, dan Abraham mengambil domba itu lalu menyembelihnya dan membakarnya di atas mazbah. Dari gambaran ini kelihatannya mazbah persembahan bakaran kelihatannya modelnya semacam ini, ya. Tapi itu adalah penafsiran yang pertama, saudara-saudaraku. Nanti ada penafsiran yang kedua. Oke, sekarang kita lihat dalam penafsiran gambar yang ini. Oke, lihat. Mazbah kurban bakarannya ini, saudara lihat gambarnya adanya di sini. Sedangkan ini adalah meja tersendiri untuk menyembelih. Jadi fungsi mazbah persembahan bakaran bukan tempat menyembelih, tapi menyembelihnya di tempat yang lain. Apakah di meja ini atau hanya di tanah saja, gitu ya? Ya, tapi bukan di atas mazbah persembahan bakaran. Ada yang bisa menjawab mengapa? Mungkin sulit menjawab ya, Om. Kalau mau jawab, mesti dikasih kesempatan dong, Om. Ya, Pak Yahya, kalau mau jawab harus dikasih kesempatan. Saya jawab aja ya, ada Bapak ya, Ibu Bapak dan Saudara. Mengapa mazbah persembahan bakaran tidak dijadikan tempat penyembelihan? Jawabannya adalah karena api dalam mazbah persembahan bakaran itu tidak pernah berhenti. Kalau tidak pernah berhenti, beda dengan Abraham di sini. Ini kan apinya tadinya belum dinyalakan, lalu dombanya disembelih, betul ya? Setelah domba disembelih, api baru dinyalakan. Sementara di mezbah persembahan bakaran, apinya itu selalu dipelihara, nggak boleh padam. Nah, kalau selalu menyala, bagaimana orang bisa menyembelih di sini, betul ya?
Jadi dia pasti menyembelihnya di tempat yang lain, berdekatan dengan mazbah persembahan bakaran. Tapi ini pun satu kesatuan. Oke. Nah, jadi itu. Saudara-saudara sudah jelas ya, kalau disebut tempat penyembelihan, rasanya kok kurang cocok. Tapi kalau disebut tempat mempersembahkan kurban bakaran, dari zaman dulu konsepnya mazbah itu tempat penyembelihan, gitu, tempat pembantaian. Oke, kita anggap saja itu adalah dua makna yang menyatu jadi satu ya. Oke, Bapak dan Saudara. Oke, nah sekarang kita melihat bahwa kalau ada penyembelihan tentu ada penumpahan darah. Kenapa harus ada penumpahan darah? Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Adapun menurut Taurat, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak terjadi pengampunan. Itu sebabnya ibadah yang sejati harus ada pengorbanan, harus ada penumpahan darah. Ya, darah ditentukan Tuhan itu jadi alat transaksi pendamaian. Dalam Imamat 4 ayat 16 sampai 18 kalau Ibu Bapak Saudara-saudara baca, anak domba ini harus disembelih sehingga darahnya tercurah. Saudara-saudara lihat gambar ini orang melukis bagus sekali ya. Darah yang tercurah itu meliputi 5 benua, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Australia. Meliputi Indonesia, negeri tercinta kita ini. Jadi darah itu membasuh seluruh dunia, seluruh manusia di dunia ini ya, darah anak domba. Nah, intinya begini, Bapak dan Saudara, bahwa anak domba ini, ya, darahnya itu dijadikan alat transaksi bagi pendamaian. Karena apa? Karena dalam Imamat pasal 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan, imam yang diurapi harus membawa darah. Ya, di sini untuk pendamaian, darah lembu jantan untuk pendamaian bagi seluruh umat Israel, harus binatang kurban yang lebih besar, lembu jantan muda itu, ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Yahweh di depan tabir. Kemudian ayat 18-nya, lalu ia harus mengoleskan darah itu pada tanduk-tanduk mazbah yang ada di hadapan Yahweh di dalam kemah pertemuan dan menuangkan seluruh darah itu ke dasar mazbah persembahan bakaran yang ada di pintu kemah pertemuan. Saya mau tanya nih sedikit ya, bagaimana imam itu menampung alat tampung darahnya apa? Saudara-saudara ingat apa tadi? Mangkuk ya, atau bokor. Mangkuk itulah, bukan belanga ya, belanga untuk abu ya. Mangkuk. Oke, nanti saya akan buat, saudara-saudaraku, istilah-istilah yang coba disandingkan supaya Ibu Bapak tidak bingung antara LAI dengan BIL dan dengan bahasa Inggris ya. Oke. Jadi imam yang diurapi harus membawa darah lembu jantan ke dalam kemah pertemuan, mencelupkan jarinya, memercikannya 7 kali, mengoleskan kepada tanduk-tanduk mazbah, lalu menuangkan seluruh sisa darah itu di dasar mazbah persembahan bakaran. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini yang disebut perbaraan yang dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Mungkin perbaraan ini menyatu dengan mezbah dupa ya, kita tidak tahu, tapi mungkin juga ada yang beda, kita tidak tahu. Oke, nah jadi lihat, imam besar itu menggunakan darah sebagai transaksi pendamaian. Pada saat asap kurban bakaran membubung, naik ke atas gitu ya, Tuhan berkenan atas orang yang mempersembahkan kurban itu, yang telah diwakili oleh binatang kurban itu. Jadi, kalau di mazbah persembahan bakaran, asapnya membubung ke atas, maka itu artinya Tuhan berkenan kepada orang yang mempersembahkan kurban itu. Nah, ternyata Ibu Bapak, untuk kita di masa sekarang dalam perjanjian baru, darah Yesus itu ternyata lebih berkuasa, lebih memperkenan Bapa Surgawi, lebih menenangkan hati Bapa Surgawi daripada darah binatang kurban untuk menguduskan dan mendamaikan kita manusia. Itu tertulis dalam Ibrani 9 ayat 14, dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri yang tanpa cacat itu kepada Tuhan, yang akan dapat menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang mematikan, sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Ayat 28, begitu pula Kristus sekali telah dikurbankan untuk menanggung dosa-dosa banyak orang,
Dan pada kali berikutnya, dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia, tidak untuk menanggung dosa, tapi untuk memberikan keselamatan. Nah, jadi darah Yesus Kristus itu ini darah penggenapan. Kalau dulu binatang kurban itu hanya sebagai perlambangan bahwa Adam, Abraham, Ishak, Nuh, ya, Yakub, dan semua keturunan dari Abraham memberikan kurban. Darah persembahan itu, dari kurban yang dipersembahkan itu, darah itu hanya sebagai tanda bahwa nanti ada darah Tuhan sendiri yang akan dicurahkan untuk menebus kita gitu. Nah, oke, Ibrani Kejadian 10 ayat 10. Jadi ini ya, darah anak domba itu hanya sebagai lambang dari darah Kristus sendiri yang nanti akan dicurahkan untuk menebus kita. Ibrani 10 ayat 10 sekarang. Oleh apa yang dikehendakinya itu, kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus sendiri sekali untuk selamanya. Jadi kita itu benar-benar sekali untuk selamanya dibebaskan ya dari dosa. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sebab dengan satu persembahan saja, Dia, Kristus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskannya. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama, Daud, Salomo, dan lain sebagainya, mereka yang dikuduskan oleh darah lembu, darah domba, tapi itu hanya perlambangan. Sesungguhnya mereka dikuduskannya oleh darah Kristus, ya. Darah Kristuslah yang menyempurnakan untuk selamanya. Hingga Musa dikuduskan, Daud dikuduskan, dan seterusnya. Oke. Lah, kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19 dikatakan di sana, betapa di dalam Kristus Tuhan telah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memberitakan pelanggaran-pelanggaran mereka. Daud ada pelanggarannya enggak? Ada. Tapi tidak lagi diperhitungkan. Karena apa? Karena Daud tahu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan yang dulu dia persembahkan berupa darah, ternyata digenapi oleh Kristus melalui darahnya sendiri gitu ya. Sehingga pelanggaran-pelanggaran mereka tidak lagi diperhitungkan. Dia juga telah menempatkan firman pendamaian itu di dalam hati kami. Oke. Jadi, apa yang dimaksud dengan mazbah persembahan bakaran, artinya dia menunjuk kepada salib Kristus, pengorbanan Kristus bagi kita semua. Oke. Nah, jadi this sacrifice can never take away sins. Ini kurban-kurban binatang kurban betul diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan supaya ada darah yang dikurbankan. Tapi itu hanya sebagai perlambangan bahwa nanti Tuhan sendiri akan rela mengorbankan darahnya. By one offering, He has perfected forever those who are sanctified. Dia telah menyempurnakan untuk selamanya mereka yang telah dikuduskan. Jadi melalui darah Kristus. Ini hanya perlambangan saja, oke? Oke, nah baik. Jadi mezbah persembahan bakaran adalah lambang salib. Salib telah dinaikkan, ya, telah menaikkan Yesus ke atas. Salib telah menaikkan Yesus ke atas. Dalam Yohanes 12 ayat 32 dan 33 dikatakan, namun aku, jika aku ditinggikan dari bumi, apa maksudnya nih? Maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Hal ini dia katakan untuk menunjukkan apa? Dengan cara apa dia akan mati. Jadi ditinggikan itu artinya disalibkan. Waktu Yesus tubuhnya ditinggikan, dinaikkan, digantung antara langit dan bumi, maka pada waktu itulah dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Nah, itu adalah lambang yang itu adalah salib yang dilambangkan oleh mazbah persembahan bakaran di zaman tabernakel. Oke. Jadi ketika Yesus ditinggikan maka orang berdosa ya, orang berdosa yang diwakili oleh Yesus pengorbanannya itu bisa dibawa datang ke hadirat Bapa Surgawi. Dalam Lukas 23 ayat 43, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Siapa itu, saudaraku? Yesus mengatakan itu kepada orang yang disalibkan di sisinya, di sebelahnya. Nah, baik. Saudara, sekarang kita masuk pada Romawi yang kedua.
Mazbah persembahan bakaran adalah perkakas yang pertama. Katakan, perkakas yang pertama, ya, karena ada banyak perkakas dalam tabernakel. Ini adalah perkakas pertama, perkakas besar yang pertama. Mazbah persembahan bakaran itu terletak di pelataran, merupakan perkakas yang pertama yang ditemui setiap orang Israel yang datang menghadap Tuhan. Jadi ini tabernakel dengan pagarnya, pintu gerbangnya, maka ketika orang Israel masuk menyingkap pintu gerbang, dia akan bertemu perkakas yang pertama di tabernakel, yaitu bronze altar atau mezbah tembaga atau mezbah persembahan bakaran. Perkakas yang keduanya adalah bronze laver. Ini adalah bejana pembasuhan, bejana tembaga. Ada perkakas 3, meja roti sajian, ada kaki pelita, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi perkakas yang pertama yang ditemui adalah bronze altar. Oke? Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang setiap orang yang ingin menjadi pengikut Yesus, yang ingin menjadi Kristen, setelah mendengar Injil, setelah mendengar kabar baik, setelah mendengar warta dari pintu gerbang dengan 4 tiangnya, itu kabar baik Injil, ia langsung berhadapan dengan salib, dengan kematian terhadap hidup lamanya, pertobatannya melalui iman dan pertobatan. Kisah 2 ayat 37 dan 38a. Jadi orang ini pertama kali kalau mau jadi Kristen harus ketemu salib dulu, saudara-saudaraku. Artinya apa? Dia harus beriman dan bertobat, gitu ya. Kisah 32 ayat 37 dan 38a mengatakan, setelah mendengar hal itu, tertusuklah hati mereka tertusuk hatinya. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Hai saudara-saudara, apakah yang harus kami lakukan?" Maka Petrus menjawab mereka, "Bertobatlah." Saudara-saudaraku, jadi ini adalah pertemuan pertama manusia setelah mendengar berita Injil, apakah lewat kesaksian atau lewat pemberitaan Injil, lewat para misioneri, ya, maka mereka akan diperhadapkan dengan salib, yaitu tindakan untuk percaya dan bertobat. Sebagaimana orang Israel datang ke mezbah persembahan bakaran dengan binatang kurbannya, begitu pula setiap orang berdosa, kita semua datang kepada Tuhan, ya, dengan membawa anak domba, yaitu melalui anak domba Yesus yang rela tersalib agar kita diselamatkan. Lukas 23 ayat 43 tadi mengatakan begini, saudara-saudaraku, ya, ini orang Israel masuk datang bawa anak domba. Nah, kita mengandalkan siapa? Mengandalkan Yesus, saudaraku, ya. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus." Jadi kalau kita mau diselamatkan, andalan kita adalah Yesus, sama seperti penjahat yang ini. Dia berkata, "Jesus, remember me when you come in your kingdom." And Jesus said to him, "Truly I say to you, today you shall be with me in paradise." Jadi Yesus menjamin keselamatan orang yang berdosa ini, saudara-saudaraku. Ketika kita datang kepada salib, maka kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, keselamatan. Saudara-saudaraku, mezbah persembahan bakaran sebagai perkakas yang pertama itu punya 2 aspek. Ya, aspek pertama adalah aspek ilahinya, yaitu Tuhan menyediakan jalan pengampunan. Tuhan menyediakan jalan pendamaian, jalan anugerah melalui mezbah persembahan bakaran atau melalui salib Yesus Kristus. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Hal itu bukan hasil karyamu, melainkan karunia Tuhan. Jadi Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengaruniakan dengan cuma-cuma, ya. Nah ini, jadi mezbah persembahan bakaran sama seperti salib, ini adalah anugerah Tuhan untuk jalan keselamatan kita. Yang kedua, terakhir, aspek yang kedua, aspek manusiawi. Untuk mengalami pengampunan, untuk mengalami pendamaian, manusia harus merespon jalan anugerah yang disediakan Tuhan itu. Melalui apa? Melalui iman dan pertobatan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, sebab Tuhan begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, ya ini karunia-nya, putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, ini respons dari manusianya, percaya, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kisah 3 ayat 19,
Karena itu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu dihapuskan. Dan waktu penyegaran dari hadirat Tuhan Yahweh pun tiba. Jadi aspek manusiawinya kita harus merespons.